Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, di masa pandemi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. 1. Menjaga jarak. 2. Mencuci tangan. 3. Menggunakan masker. Mengapa kita harus menggunakan masker? Maskerku melindungi dirimu dan maskermu melindungiku. Baik, anak-anak, seperti biasa sebelum belajar, terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa telah selesai kita lakukan. Kini saatnya kita akan belajar. Nah, sekarang kita sudah masuk di tema berapa? Iya, bagus. Kita sudah masuk di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 juga, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Ada pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Mampu menuliskan peristiwa penting dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita nyanyikan terlebih dulu lagu Indonesia Pusaka. Yuk kita nyanyi sama-sama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, kita bernyanyi sudah. Nah, setelah bernyanyi, semoga kalian bisa memahami isi dari lagu Indonesia Pusaka yang telah kita nyanyikan. Sekarang, kita siap untuk belajar. Silahkan dibuka bukunya, yaitu subtema 2 di halaman 44. Di situ, nah, sudah ada kan? Kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita akan membaca subtema 2, yaitu bekerja bersama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita sama-sama membaca teks berikut di dalam hati. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan
oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Nah, salah satunya yaitu Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Maka peristiwa 10 November inilah diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ada yang masih ingat? Iya, benar. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan, pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu, apa ciri-ciri kalimat efektif? 1. Memiliki unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai kebutuhan. Nah, berdasarkan teks tadi, kita akan membuat kalimat efektif dari Pertempuran Surabaya yang menggunakan unsur apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, bagaimana? Iya, contohnya, apa yang diperingati bangsa Indonesia pada tanggal 10 November 1945? Jawabannya apa? Yaitu Hari Pahlawan. Kemudian dari unsur mengapa? Bisa diberikan contoh? Mengapa pihak Indonesia menolak ultimatum tersebut? Jawabannya, karena pihak Indonesia harus menyerahkan diri. Baik anak-anak, jika sudah dikerjakan, kita lanjut ke halaman 48. Kita lihat di sana ada ayo mengamati. Nah, kalian harus mengamati. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Nah, amati gambar berikut.
Bagaimana? Sudah? Nah, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan, kemudian tulis hasil diskusimu pada diagram berikut. Nah, baik anak-anak. Itu tugas kalian, jangan lupa dikerjakan. Ingat bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang, ya. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun berada. Mintalah selalu bimbingan pada orang tua di rumah. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.